Dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard innahu alimun bidzatis sudur. Alhamdulillah jamaah muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengisi dan memanfaatkan sisa waktu umur kita. Jatah kita diberi umur hidup di dunia ini dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh, yaitu kita thalabul ilmi, mencari ilmu, fit dini, dalam urusan din. Kita berharap supaya Allah mencurahkan kebaikan kita dalam semua keadaan kita. Kalau kita berniat untuk mendalami atau berniat untuk thalabul ilmi, Allah akan berikan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diberi kebaikan oleh Allah, tandanya orang itu diberi faham, mengerti dalam persoalan agamanya. Nah, mengerti, faham dalam urusan din agama itu dengan ta'allum, dengan belajar, dengan pembelajaran. Dan pelajaran yang paling pokok untuk kita pelajari adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber pokok ajaran Islam. Maka kemuliaan itu ada pada keduanya. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, faqad ihtada, maka sungguh dia telah mengambil petunjuk, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi siapa yang berpaling dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka faqad dhalla wa syaqa, orang itu akan tersesat jalan hidupnya dan akan menjadi orang yang celaka. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, orang yang celaka dengan kecelakaan yang sangat besar itu adalah ketika berada di akhirat. Ketika berada di akhirat itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, tidak mendapatkan belas kasih dari Allah, sehingga tempat tinggalnya adalah jahanam. Nah, itu bagi orang-orang yang waktu hidupnya di dunia sampai meninggalnya itu dalam keadaan tidak beriman. Meninggalnya itu dalam keadaan tidak husnul khotimah, tapi dalam keadaan su'ul khotimah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman, atau disebut di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang kafir. Sehingga Allah menegaskan bahwa orang yang hidupnya di dunia dalam keadaan tidak beriman, mati dalam keadaan tidak beriman, atau dalam keadaan kafir, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafurin. Jadi orang-orang yang meninggal, orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan kafir di akhirat, buat mereka adalah neraka jahanam. Tidak diringankan azab sama sekali. Artinya tidak diringankan azab itu ya hari-harinya ketika sudah berada di neraka jahanam itu dipenuhi dengan siksaan-siksaan dan siksaan. Dan itu akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala juga kepada setiap orang yang kufur kepada Allah, baik kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah, yang nikmat itu dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian ketika sudah bergelimpangan dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah, kenikmatan itu ternyata tidak untuk meridhokan Allah, kenikmatan itu adalah untuk bermaksiat kepada Allah sampai dimatikan oleh Allah dalam keadaan seperti itu, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, kematiannya ditutup dengan kekafiran, kematiannya ditutup dengan kemaksiatan, meninggalnya ditutup dengan kejahiliahan. Padahal yang dinilai dan diukur baik buruknya seseorang itu nanti adalah pada waktu akhirnya, pada waktu terakhir ketika dia hidup. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada akhir kehidupannya. Sehingga kita ini jangan terpesona dengan upaya kita, dengan usaha kita, dengan amalan kita. Sejak kecil kita ini baik, dewasa baik, tua baik, belum tentu juga diakhiri kehidupannya dengan kebaikan. Karena semuanya itu ada qadarullahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, sesungguhnya salah satu di antara kalian ada yang beramal
Jadi dalam hidupnya itu melakukan amalan-amalan ahli neraka. Sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka itu seolah-olah bainahu wa bainaha illa dhira'. Jaraknya itu hanya 1 dhira', 1 kilan atau 1 depa, sangat dekat, atau 1 jengkal. Dengan neraka itu sangat dekat. Orang itu dimungkinkan masuk neraka, cuman belum masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi telah mendahului atasnya ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayamalu bi amali ahlil jannah, lalu di akhir-akhir kehidupannya sebelum meninggal dunia, dia banyak melakukan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan dikerjakan, kemudian ditutup, diakhiri kehidupannya dengan kebaikan. Maka dalam keadaan husnul khotimah, fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam surga. Jadi ada kalanya orang itu hidupnya kelam, hidupnya ini penuh dengan dosa, dengan kemaksiatan, kemudian dengan izin Allah, dengan petunjuk Allah, dengan hidayah taufik dari Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai meninggalnya dalam keadaan bertobat, sehingga husnul khotimah. Tapi juga ada yang sebaliknya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga. Jadi kehidupannya itu pun dengan kebaikan, dengan kebaikan-kebaikan. Nah, hatama yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara surga dengan dirinya itu seolah-olah itu dekat. Kalau tadi di depan ada orang banyak melakukan keburukan-keburukan dan kemaksiatan dosa, ahli maksiat, nah, tapi ditutup, diakhiri kehidupannya dengan kebaikan dan bertobat kepada Allah, akhirnya masuk surga. Kalau di hadis berikutnya ini melakukan amalan-amalan kebaikan, banyak melakukan amal-amal ketaatan dan amal-amal soleh, seolah-olah tidak memungkinkan dia itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sehingga disebutkan di dalam hadis itu jaraknya antara dia dengan surga itu seolah-olah hanya 1 jengkal saja, hampir-hampir saking dekatnya. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi mendahului atasnya ketetapan dari Allah Ta'ala, qadarullah. Fayamalu bi amali ahlin nar, di akhir kehidupannya dia menutup dengan amalan-amalan maksiat, dengan amalan-amalan dosa, dengan amalan-amalan jahiliyah. Fayadkhuluha, jadi di akhir kehidupannya melakukan amalan atau perbuatannya ahli neraka. Jadi amalannya ahli neraka itu ya bermaksiat kepada Allah, berbuat fajir, mendurhakai Allah, menyelisihi Allah, amalan kemungkaran, kejahiliahan yang tidak diridhoi oleh Allah, itu adalah amalannya ahli neraka. Akhirnya ditutuplah kehidupannya itu dengan keadaan seperti itu. Fayadkhuluha, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita perlu menjaga bagaimana kita ini tetap berada dalam keadaan kebaikan,
berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bi ayyi ardin tamut, di mana tempat kita ini meninggal, kita tidak tahu. Dalam keadaan bagaimana kita juga belum tahu. Sehingga upaya kita adalah berbekal, berbenah berbekal dengan iman, dengan ilmu, dengan amal-amal soleh, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sewaktu-waktu kita ini dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena tidak ada di antara kita yang menginginkan kematiannya itu dalam keadaan su'ul khotimah, tidak ada satupun menginginkan kebaikan di akhir kehidupannya itu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan bagaimana nasib keadaan orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Wahum yastorihuna fiha. Jadi orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka itu berteriak-teriak, mereka itu memanggil-manggil di dalam neraka jahanam, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana akhrijna na'mal solihan. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka jahanam ini. Itu yang diinginkan oleh para penghuni neraka jahanam. Mereka punya keinginan dan mereka berdoa kepada Allah supaya dikeluarkan dari neraka jahanam. Mereka sudah putus asa, minta tolong kepada siapa, tidak ada yang sanggup memberikan pertolongan, bantuan, karena di sana tidak ada yang menolong. Fama lidzolimina min nasir, orang-orang yang dolim tidak ada penolongnya di dalam neraka jahanam itu. Orang-orang kafir tidak ada yang bisa memberikan bantuan. Semuanya disibukkan dengan urusan siksaan dirinya masing-masing. Sampai disebutkan juga di dalam Al-Quran itu mereka datang, kalau kepada manusia sudah putus asa, lalu mereka datang kepada para malaikat jahanam, penjaga jahanam, supaya mendoakan mereka diberi keringanan dari azab. Sampai juga mereka itu minta tolong kepada Allah itu wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu berok-berok, bengok-bengok. Itu betul diutarakan, diucapkan oleh mereka. Minta tolongnya ini bengok, berok-berok. Karena apa? Saking tidak bisa atau tidak kuat menahan siksaan. Jadi kesedihan, kesusahan, sakit, keparahan, kelelahan, tidak ada jeda sama sekali di dalam neraka jahanam itu. Akhirnya mereka pun minta kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari jahanam ini. Karena mereka menyesal, na'mal solihan, supaya kami bisa beramal soleh, supaya kami di dunia itu bisa, kalau kau beri kehidupan kami lagi ya Allah, engkau kembalikan kami lagi ke dunia ini ya Allah, kami akan melakukan amal-amal soleh ghairal ladzi kunna na'mal. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-37, yang bukan atau selain yang kami dulu berbuat atau beramal. Ini menyadari mereka ini, karena waktu di dunia ini hidup mereka adalah keduniaan, hidupnya untuk dunia dan dunia saja. Jadi ibadah itu buat sampingan. Baik mereka itu para pejabat, para petani, para pedagang, ya, atau siapapun, karena tidak ada iman, tidak ada Islam di dalam hatinya, hidup di dunia itu ya
seolah-olah ya hidup berlalu begitu saja. Jadi tidak ada nilai kebaikan-kebaikan yang harus dipersiapkan yang menjadi bekal nanti ketika menghadap kepada Allah. Baru nyadar, baru menyadari ketika sudah berada di kubur, hatta zurtumul makobir, sampai menziarahi kubur, mendatangi kubur itu baru merasa itu kepingin balik lagi ke dunia ini. Kenapa? Ketika sudah dikubur menghadapi fase pertama, ada fitnah, ada ujian, ada pertanyaan-pertanyaan kubur di sana itu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan yang sudah pernah kita baca, kita pelajari, bahwa ketika fitnah-fitnah, ujian-ujian kubur itu permulaannya mudah, maka hisab berikutnya, perhitungan berikutnya, perjalanan berikutnya sampai nanti berada di negeri akhirat itu juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tetapi kalau ujian-ujian kubur ini ternyata diawali dengan kesulitan, dengan keberatan, maka perjalanan berikutnya sampai berada di akhirat alamat kesusahan yang akan dirasakan. Tidak ada kemudahan-kemudahan baginya ini. Na'udzubillah min dzalik. Padahal waktu dikubur itu yang ditanya itu pertama kali bukan urusan-urusan dunianya, bukan. Mari kita kenal istilah yang biasa dipakai dikubur oleh kebanyakan saudara-saudara kita itu kan ada istilah talqin untuk si mayit ini. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu betul. Ada pertanyaan-pertanyaan kubur itu betul. Siapa yang ditanya tentang masalah tauhid, yang kamu sembah siapa, yang kamu ibadahi itu siapa, hidupmu untuk apa waktu di dunia ini, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanya siapa nabimu, ma nabiyuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma dinuka. Jadi yang dipertanyakan itu adalah tauhid. Siapa Robmu, siapa nabimu, apa agamamu, kitabmu apa. Kalau bagi orang yang beriman, yang biasa ngaji, bertauhid, mudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak beriman, walaupun dituntun tidak bisa. Walaupun dituntun, nanti akan datang dua malaikat loh, Mbah, Pak, Bu, nanti akan datang bertanya kepada sampean, siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu, kitabmu apa. Ditanya seperti itu jawaban nggih. Walaupun dituntun atau ditalkin, kalau waktu hidupnya di dunia itu tidak beriman, apalagi meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, maka lisannya itu keluh, lisannya itu berat untuk memberikan jawaban. Karena man asa ala syai' mata ala syai'. Orang yang biasa berada dalam sesuatu, meninggalnya pun juga dalam keadaan seperti itu. Kalau orang biasa beriman, beramal soleh, biasa baca Quran, biasa ngaji, maka akan diberi kemudahan oleh Allah. Allah akan beri kemudahan kepada orang yang benar-benar beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan belum nanti di akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana akhrijna na'mal sholihan. Ya Allah, keluarkan kami supaya kami bisa beramal soleh, beramal dengan amalan yang berbeda dengan yang kami dulu perbuat. Karena kami dulu waktu di dunia itu hanya mementingkan urusan-urusan dunia, hanya mementingkan urusan-urusan kesenangan, hawa nafsu dan selera saja ini, tanpa memperhatikan baik buruk menurut agama, tanpa memperdulikan halal dan
haramnya, tidak peduli ini boleh apa tidak boleh, yang penting senang, yang penting puas. Boleh saya berikan gambaran itu ngeten. Kalau ada orang berpenampilan tidak sebagaimana aslinya, berpenampilan sebagai orang gila, berpenampilan sebagai orang tidak waras, berpenampilan sebagai preman, padahal tidak sebenarnya. Kalau ada tontonan seperti itu, jangan-jangan ini kelak rekayasa mawon. Tujuannya apa kan? Supaya orang itu bisa tertawa, supaya orang bisa bersorak, supaya orang bisa senang, dan seterusnya, dan seterusnya. Lah ngoten toh? Lalu kebaikan akhirat apa yang didapat kira-kira? Apa itu ada nilai amal soleh? Bahkan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, alladzina hum yuraun, mereka itu memamer-mamerkan. Namanya memamer-mamerkan itu adalah menampak-nampakkan amalan yang bukan aslinya, supaya disorai, supaya ditertawai, supaya dianggap begini dan begitu. Padahal itu adalah amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di kota-kota besar malah lebih parah lagi. Ini pacaannya gak karu-karuan. Ini pacaannya seperti preman, hantu, pocong, terus nama malih pacaane yang wedok sing bahenol ngoten niku. Lah ngoten niku sing deleng lagi seneng to. Bersorak-sorak akhirnya di kathah nanti ngali ten napa YouTube katun ngetik mawon napa acara niku ngoten niku. Katun ngetik gak keluar ngoten. Lomba ngoten niku. Ada lomba joget ngoten niku sampai tukaran tawuran. Lomba joget itu para perempuan dan laki-laki itu bersama-sama. Apakah itu dibenarkan menurut syariat Islam? Ada hadis yang menerangkan. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, yattabi'u khamamatan. Ya, ada seorang laki-laki yattabi'u khamamatan. Dia itu mengikuti orang yang berbuat lago, orang yang berbuat batil, orang yang melakukan amal-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya kepada Rasulullah SAW. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang itu bagaimana. Ada orang mengikuti, menonton, jadi perilaku perbuatan yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, syaitonun yattabi'u syaitonatan. Itu adalah setan yang mengikuti setan. Jadi kalau ada amalan-amalan yang di situ bertentangan dengan syariat Islam, tidak dibenarkan menurut Al-Quran dan Sunnah, bahkan ada banyak penyimpangan-penyimpangan, ada unsur dosa, mungkar, kemaksiatan, dan kejahiliahan-kejahiliahan, itu adalah amaliyah setan. Yang berbuat itu ya sama dengan setan, yang menyaksikan, yang mendukung itu juga sama seperti setan. Dan itulah keadaan kaum muslimin di akhir-akhir zaman ini, terjebak dalam fitnah syahwat, memperturutkan hawa nafsu. Padahal amalan-amalan seperti itu nanti tidak akan menyelamatkan dirinya dari azabnya Allah Ta'ala. Ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertanyakan umurnya itu loh dipergunakan untuk apa. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini bab yang saya sampaikan, itu babul hasi alal istiyadi bil khair. Jadi hasungan anjuran supaya berbekal-bekal dengan kebaikan, dengan amal-amal soleh. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat mendapatkan keuntungan. Nah, itu dinukil bab yang pertama itu. Nukilannya itu menukil ayat yang saya bacakan ini, surat Fatir ayat yang ke-37.
awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Bukankah kami sudah memberi umur kepada kalian? Jadi orang-orang yang di akhirat itu berada di neraka jahanam itu ditanya oleh Allah Ta'ala ini. Mereka kan berdoa, ya Allah keluarkan kami dari jahanam ini supaya kami bisa beramal soleh. Kami tidak akan berbuat dengan amalan-amalan yang memperturutkan hawa nafsu kami. Tidak ya Allah, kami bertobat. Dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memberi umur kepada kalian? Kami sudah memberi umur kepada kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang seharusnya orang yang bisa mengambil pelajaran itu bisa mengambil pelajaran-pelajaran, mengambil peringatan-peringatan. Sehingga umur ini dipergunakan untuk apa? Apakah disia-siakan umurnya? Artinya kesempatan hidup di dunia ini untuk apa? Kalau hanya untuk memuaskan, memperturutkan hawa nafsunya, nah ini akibatnya nanti di akhirat ini. Dan ini benar hak, karena yang menyampaikan, memberitakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Makanya di dalam hadis akan banyak kita temukan supaya betul-betul diperhatikan dalam persoalan memanfaatkan sisa umur kita. Karena jatah umur kita ini ada masanya, ada masa berlakunya. Kita diberi umur itu ada masa berlakunya. Ada yang 10 tahun di dunia, ada yang 20 tahun di dunia, ada yang 30 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun, dan seterusnya itu. Masing-masing itu tidak sama jatah umurnya. Kita tidak tahu apakah kita habis waktu sehat atau dalam keadaan sakit. Belum tentu juga orang yang sakit dekat dengan kematian. Belum tentu juga orang yang sehat jauh dari kematian. Sudah banyak kejadian-kejadian. Nah, jenengan ningali ten YouTube dan jenengan napa bika jenengan ketik teng ngriku nggih. Kecelakaan massal di Pacet nggih, kan pun pirang to nggih. Ya semuanya kan dalam keadaan sehat. Tidak tahu ternyata sebagian ada yang meninggal dunia. Yang juga berada di atas mimbar, di pentas joget, ada juga kejadian-kejadian tidak dalam keadaan sakit, ternyata jatah umurnya sudah habis, sudah sempurna hidupnya di dunia ini. Jadi kita tidak tahu dalam keadaan bagaimana kita ini, kemudian di tempat mana kita ini meninggal dunia kita juga tidak tahu. Padahal sisa umur kalau tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya nanti berat di hadapan Allah. Karena apa yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan di dunia ini nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kebaikan ataupun keburukan, kenikmatan-kenikmatan pun juga akan ditanya. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah. Tidak henti-hentinya kedua kaki seorang hamba tidak akan berpindah nanti di hari kiamat, hatta sehingga yus'ala, dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi dia berdiri menghadap kepada Allah Ta'ala, ditanya. Sebelum berpindah itu ditanya oleh Allah Ta'ala an umrihi, tentang umurnya.
fima afnahu, untuk apa umurnya itu dihabiskan. Jadi kalau kita diberi umur hidup ini, kita hambur-hamburkan, kita gunakan untuk memperturutkan kesenangan-kesenangan, tidak ada nilai ibadah sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rugi. Umur kita ini habis untuk foya-foya, untuk senang-senang, hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia kita saja, tidak ada kepentingan-kepentingan akhirat. Itu sangat merugikan. Makanya kalau kita diberi umur lebih dari 40 tahun itu peringatan. Bahkan kalau diberi umur sampai kita ini 60 tahun, itu tidak ada alasan lagi. Artinya tidak ada alasan lagi di hadapan Allah itu. Kalau sudah umurnya itu sudah tua, tidak ada alasan lain kecuali hidupnya harus untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti umur-umur yang muda tidak untuk ibadah, bukan berarti demikian. Bahkan juga diterangkan menurut para sahabat itu, orang yang sudah masuk umurnya balik, maka hidupnya harus untuk beribadah kepada Allah. Umurnya 18 tahun, umurnya 40 tahun, umurnya 60 tahun, artinya semua umur yang diberikan oleh Allah itu untuk apa? Itu nanti akan dimintai, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Makanya kehidupan kita ini ya untuk beribadah kepada Allah, itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Sampai kita diingatkan, jangan sampai kita ini mengikuti orang-orang yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Karena orang yang nuruti karep, ben penak di sawang, ben pantes sawang ngane, misalnya ngonten, itu adalah untuk mengikuti prasangka atau keinginan-keinginan nafsu. Apa tidak disebut di dalam Al-Quran? Ternyata disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat. Orang-orang yang hidupnya di dunia itu untuk memperturutkan syahwatnya, keinginannya, karepnya. Mereka itu punya keinginan apa? Antamilu mailan azima, supaya orang-orang yang beriman itu menyimpang dari jalan Islam dengan penyimpangan yang sangat besar. Itu disebut di dalam Al-Quran. Makanya Allah sendiri juga melarang kita mengikuti orang-orang yang tidak punya ilmu. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jadi kita orang yang beriman dilarang oleh Allah, jangan kamu mengikuti orang-orang yang tidak punya ilmu, yang tidak mengerti ilmu Islam ini, tidak mengerti Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang yang berilmu mengerti Islam, mengerti Al-Quran dan Sunnah, akan diberi petunjuk, diberitahu oleh Allah, perbuatan ini haram, perbuatan ini halal, amalan ini boleh, mubah, ini amalannya makruh, amalan ini sunnah, amalan ini mandub, amalan ini mustahabah. Orang yang berilmu akan tahu. Kita hanya disuruh mengikuti berdasarkan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan tidak ada dasar ilmu di dalam Islam ini. Kalau kegiatan, amalan, perbuatan, pekerjaan itu bertentangan dengan syarat Islam, kita tidak boleh memperbuatnya. Karena apa? Nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita hanya disuruh, bahkan kalau kita tidak tahu, tanya dulu kepada orang yang berilmu. Ngenten iki asal napa mboten nggih? Ngenten. Perbuatan seperti ini boleh apa tidak? Ini hukumnya bagaimana ini? Nah, tanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu, tidak mengerti. Jadi kalau kita tidak mengerti dalam persoalan-persoalan din,
maka bertanya kepada ahli ilmu dan akan dijawab menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap-tiap orang nanti akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa umurnya dihabiskan? Tiap orang nanti akan ditanya tentang ilmunya. Wa an ilmihi fima fa'ala. Ditanya tentang ilmunya. Apakah ilmunya itu diamalkan? Nah, nanti kalau kita ngaji, kita dapat ilmu, terus bukan diamalkan, mungkin ditangkleti di hadapan Allah. Nanti akan ditanya, kenapa sudah tahu kok tidak diamalkan? Kan ada sebagian dari kalangan kita barangkali janjane lek nurut syariat ya ngono, janjane sing bener niku ngono, sing bener yang ini iki, sing bener niki nurut Al-Quran, nurut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lho enek tapi ini niku akhirnya apa? Ilmunya tidak diamalkan. Nanti akan ditanya oleh Allah masing-masing kita. Tahu wis ngerti kok orang ngamal, malah kadang amalannya menyimpang, menjauh, menyelisihi syariat, menyelisihi tuntunan. Nanti di akhirat akan ditanya masing-masing kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penterjemah di sana nanti, karena ditanya langsung Allah yang maha mengerti semua bahasa, tahu segala keadaan hamba-hambanya. Masing-masing akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Wa an malihi min aina iktasabahu. Demikian juga akan ditanya di akhirat nanti tentang harta yang Allah berikan kepadanya. Kita punya harta, kita punya nilai-nilai dunia. Akan ditanya oleh Allah min aina iktasabahu, dari arah mana mengusahakan mendapatkan harta itu. Jadi ndolek duit, ndolek donya, ndolek kebutuhan-kebutuhan itu dari jalur mana, arah yang bagaimana, cara yang bagaimana, halal ataukah haram, boleh apa tidak, yang kita cari itu hukumnya bagaimana. Itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tidak beriman, bebas, tidak peduli apapun dilakukan, walaupun harus mentung kancane dhewe, ngoten nggih. Napa mentung kancane dhewe ngoten niku? Mateni penggaweane kancane dhewe tetap dilakukan, tidak ada masalah kalau orang itu tidak beriman. Yang penting awake untung, ngoten niku. Apakah barang yang dijual itu madorot atau manfaat, tidak peduli, yang penting laku, yang penting dapat jatah. Padahal harta itu nanti akan ditanya dari mana cara mengusahakannya. Wa fima anfaqahu, juga harta itu diarahkan, disalurkan kemana, dibelanjakan ke arah mana, untuk apa saja. Harta yang kita keluarkan nanti juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita keluarkan ternyata untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ternyata untuk memuluskan perilaku-perilaku yang tidak benar menurut Allah Ta'ala. Ternyata harta itu adalah untuk kebatilan-kebatilan, atau harta itu untuk mubadzir saja. Mubadzir itu sia-sia, tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan akhiratnya sama sekali. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Orang yang memubadzirkan hartanya itu adalah teman-temannya setan. Harta itu diarahkan kemana, itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an jismihi fima ablahu, demikian juga tentang fisik kita, anggota tubuh kita, tangan kita, telinga kita, mata kita, kaki kita pergunakan untuk apa, itu nanti juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kalau ada pertanggungjawaban di hadapan Allah yang sedemikian rupa, nanti di akhirat, di kubur ada pertanyaan, di akhirat juga ada pertanggungjawaban. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri
dengan bekal-bekal dan persiapan yang memudahkan urusan kita nanti di akhirat. Nah, perkara yang memudahkan urusan kita di akhirat nanti tidak lain tidak bukan bekal yang terbaik itu adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, dalam bab ini satu ayat dan satu hadis yang saya bacakan, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita doakan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan musibah, diuji oleh Allah dengan sakit, atau juga kita yang diuji oleh Allah dengan bermacam-macam musibah ataupun sakit, supaya dimudahkan urusan kita, disehatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa ahlina wa jama'atina wa ahlina. Allahumma rabban nas'ati bil ba'sa wasfi antas safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma asfi mardha minna wa min jami'il muslimin waj'al lahum tahura. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.